komunikasi yang kami pakai itu apa, wartel, ini mesin ketik, ada lagi itu kalau kita sudah habis ketik itu kami pakai ini mesin ketik dia punya nama, tapi itu hanya apa saja, tapi pakai kertas gitu untuk ini dia bisa tercetak itu data yang kita ketik. data yang diketik gitu. Ada print zaman dulu ya. Ada print zaman dulu itu belum kenal itu yang ini namanya sekarang itu mesin printer, ini laptop, ini HP. Kalau kami dulu itu masih pakai lah yang ya Banyak tidak semaju sekarang. tidak semaju sekarang. Ya masih pakai yang kampungan lah. Oke, terima kasih Mama Terima Agnes. kasih. Mungkin sekarang kita mulai dari Kak lagi. Ya. Mungkin dari Kak Dawi bisa ceritakan bagaimana awal mula Kak Dawi mengakses teknologi informasi serta komunikasi ini. Kalau pada zaman kita, yaitu zaman dimana masa peralihan, Ya. dimana itu dari orang tua kita dulu yang mungkin masih menggunakan Alat ketik. alat komunikasi mereka itu seperti surat, seperti masih menggunakan alat komunikasi yang wartel, Ya. masih menggunakan alat ketik sebagai pengganti komputer ataupun laptop. Nah, di zaman kami masa di mana itu semuanya itu beralih menjadi masa menggunakan alat komunikasi yang sudah modern, Ya. yaitu munculnya komputer, handphone dengan berbagai jenis, seperti masih ada yang menggunakan HP tombol maupun layar sentuh. Terus muncul komputer, juga alat print yang sudah modern. Ya. Nah, jadi masa kami di mana tidak terlalu sulit untuk Ya. kita menyesuaikan masa-masa itu, karena tahap di mana kita masih bisa untuk mempelajari semua alat komunikasi yang Dengan mudah mempelajari seperti itu ya. dengan mudah. Oke, mungkin dari Kak Marsi bisa diceritakan nih bagaimana sih pertama kali mengakses teknologi informasi serta komunikasi ini. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin pada saat di zaman kami mungkin bisa dibilang zaman dimana lebih bagus lah dari zaman milenial ya. Ya. Mungkin lebih gampang lah dari itu. Aksesnya tuh gampang. Ya, seperti dari internet itu sudah ada HP-HP yang kayak Nokia itu mungkin sudah bisa akses internet. Iya, betul. Nah, terus setelah tahun berapa itu mungkin sudah ada lah kita bisa merasakan HP-HP Android itu mungkin Iya, Android. awal-awal Android itu mungkin masih Dari generasi Z ya. Oke. Mungkin setelah itu mungkin bisa diceritakan. Pasti kan kalau misalnya kita mengakses teknologi serta teknologi informasi serta komunikasi ini ada manfaatnya baik negatif maupun positifnya kan. Mungkin bisa diceritakan dari Mama Agnes nih. Apa sih manfaat positifnya dulu? Misalnya apa dari perkembangannya itu kita melakukan segala sesuatunya itu lebih mudah ketika perubahan peralihan itu, Mama. Misalnya dari yang tidak kita menggunakan wartel jadi menggunakan HP, misalnya mulai dari HP Nokia, layar sentuh gitu. Tanggapannya? Tanggapannya Mama, manfaatnya itu apa sih? Ya, kalau menurut saya sih dari tanggapan kami positifnya itu Lebih mudah ya? lebih mudah Untuk mengakses. mengakses daripada yang kami rasakan pada saat itu. Iya. Apalagi kan kalau misalnya kita mau telepon keluarga dari jauh, itu kan pada saat itu masih pakai wartel ya. Masih pakai wartel, masih pakai surat apa
sisi kayak pendidikan itu mungkin kalau dulu biasanya kita belum mengenal telepon itu, biasanya kita cari-cari informasi terkait pendidikan itu mungkin hanya lewat buku saja kan. Nah, ketika kita sudah mengenal telepon ya bisa kita akses lewat Lebih mudah ya. dan juga lebih mudah, walaupun dulu tuh jaringan tidak terlalu Sebagus bagus, sekarang. Ya. kadang bagus kadang Jelek. Ya betul. Nah kalau dari Kadami sendiri nih, misalnya tadi kan sudah membahas positifnya, ada tidak sih manfaat? Kalau misalnya bilang negatif itu sudah bukan manfaat ya. Ya. Ada tidak sih peran negatifnya yang Kadami alami sejak mengakses teknologi ini? Kalau dari saya sendiri, menurut pandangan saya, namanya sebuah hal perkembangan zaman otomatis ada positif, ada negatif, dan juga banyak hal positif yang telah dibicarakan tadi yang kita mungkin kita bersama kita rasakan juga, tapi di sisi lain ada juga hal negatif seperti salah satu contoh salah penggunaan seperti yang marak sekarang terjadi, banyak ini penggunaan internet, akses internet itu untuk mungkin video-video terlarang, situs online seperti judi, video online. Nah, hal-hal begitu yang sangat disayangkan karena tidaknya berfungsikan sesuai dengan ranahnya hal-hal begitu. Dan juga yang berikut itu mungkin hal negatifnya itu pada saat mungkin saya turut merasakan untuk kaum-kaum seperti Ibu Agnes, mereka mungkin masa mereka itu untuk mempelajari hal-hal begini mungkin sangat sulit, karena banyak juga program-program pemerintah saat itu bagaimana semua anggota ASN atau PNS harus bisa menggunakan komputer. Pada masa di mana sekarang zaman itu telah berubah dari masa-masa peralihan dari mesin ketik menuju ke komputer, dari quarter menuju ke handphone, alat print yang dulu hanya cetak manual sekarang menggunakan alat print modern. Mungkin begitu untuk kaum-kaum mungkin ya umur di atas 40-an, 50-an, untuk mempelajari itu sudah tidak mudah, karena di mana masa itu mereka itu harus bisa beradaptasi dengan barang-barang begitu yang tidak mereka biasa lakukan. Mungkin itu sih hal-hal negatif yang saya. Oke teman-teman, seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Mama Agnes, Kak Marsi dan Kak Dami. Jadi ketika mengakses teknologi informasi serta komunikasi ini bukan hanya dampak positifnya yang didapatkan, tapi juga ada dampak-dampak negatif yang didapat seperti itu. Jadi ketika kita memfungsikan apa yang seharusnya menjadi dampak yang positif, tapi kita malah mempergunakan yang mengalihfungsikan jadi sesuatu yang bernilai negatif, itu sama saja kita tidak memfungsikan sesuatu dengan baik, seperti itu ya. Jadi mungkin langsung saja ke pertanyaan terakhir itu, bagaimana sih, apa sih dampak yang besar yang terjadi di mungkin keluarganya Kak Marsi, Kak Dami, Mama tentang perubahan teknologi informasi serta komunikasi ini. Misalnya dari yang dulu kita kan tidak pegang HP. Nah, ketika pegang HP, jadi semuanya itu langsung memiliki kesibukan dengan handphone. Dari yang awalnya baca buku, cerita sama-sama, jadi nonton TV, dan itu pasti kan tidak ada. Misalnya dulu kita cerita-cerita sama keluarga, tapi sekarang kita sudah memfokuskan diri dengan kesibukan masing-masing. Itu bisa diceritakan sih apa mungkin dampak atau efek terbesarnya mungkin yang dari Kak Dami rasakan. Mungkin dari saya itu yang kami rasakan
berkembangnya zaman semakin modern, tidak lagi kami jumpai masa-masa seperti kami ada kumpul. Zaman teman kami waktu kecil itu umuran 5 sampai dengan 15 tahun itu adalah masa di mana kami itu mencari kegiatan bersama gitu. Entah itu kita bermain bola atau mengikuti musim permainan tiap tahunan. Itu kami rasakan betul. Jadi kekeluargaan kami itu erat. Tapi pada zaman sekarang, untuk anak-anak sekarang, semuanya pada asik untuk menghabiskan waktunya sendiri dengan asik pada HP masing-masing gitu. Itu pun komunikasi kita tidak berjalan dengan baik gitu. Kurangnya komunikasi dalam keluarga itu sering terjadi. Akhirnya dampak yang sangat besar itu interaksi antara orang tua dan anak dan orang tua pun terbatas, antara adik dan kakak terbatas karena sudah jarang itu melakukan komunikasi. Kadang ada pun yang terjadi dalam satu rumah untuk komunikasi saja bisa lewat HP karena malas untuk kita ke depan jumpai kakak atau orang tuanya langsung pakai handphone saja. Kadang melakukan via telepon ataupun chat lewat aplikasi WA. Mungkin begitu sih. Mungkin tadi yang kadang ngomong itu soal negatifnya lagi. Nah kalau Kak Marsi ini apa sih dampak atau perubahan besar mungkin yang Kak Marsi rasakan? Mungkin sekarang kan Kak Marsi ini kuliah ya, jauh dari orang tua. Mungkin dengan adanya HP atau laptop semacamnya itu mungkin lebih mudah nih menghubungi orang tua atau keluarga atau kerabat. Mungkin bisa diceritakan. Maksudnya ini yang dampak positif. Iya. Baik, kalau menurut saya kalau untuk dampak positif dari penggunaan handphone atau laptop lah itu mungkin menurut saya itu bisa lebih mudah kita kayak menghubungi orang-orang kayak orang tua atau teman atau saudara begitu. Itu serasa lebih gampang kita tinggal tekan-tekan itu sudah bisa terjadi ya. Mungkin terakhir untuk Mama Agnes, mungkin yang paling perubahannya paling berdampak ya. Misalnya dari yang pertama kali tadi Mama Agnes ceritakan dari yang tidak pegang HP sampai sekarang pegang HP, itu menurutnya Mama apa perubahan besar yang terjadi? Gitu. Ya kalau menurut saya banyak sekali perbedaannya karena dulu itu masih zaman kami perkumpulan antara keluarga itu harmonis sekali karena kalau ada ini hal-hal yang mau dibicarakan kita berkumpul saudara ini anak-anak orang tua gitu. Tapi sekarang perbedaannya jauh sekali. Kadang ini orang tua tidak pernah tahu itu anak ada di mana. Kadang ini kadang kita pakai ya memang bagus juga kalau ada nih untuk mencari tahu nih anak ada di mana kita memang pakai HP. Tapi lebih tidak bagus sebenarnya kalau kita pikirkan secara positif. Kayak mana? Tidak ada keharmonisan macam zaman sekarang ini macam tidak ada keharmonisan antara keluarga, anak, orang tua. Jarang untuk kita berkumpul. Kalau dulu ada apa berkumpul, karena tidak ada alat-alat komunikasi lain lagi yang untuk kita pakai. Tidak sama dengan sekarang. Kalau ini kalau kita ini malas untuk bertemu dengan kita punya anak-anak atau hanya telepon atau WA. Kalau datang dulu WA. Kadang juga kalau WA sudah kadang begini. Sepertinya
sebelumnya dia